Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jaidah, setiap orang pasti pernah melakukan salah, hilaf, dan dosa. Hal itu wajar karena manusia memiliki hawa nafsu. Tapi sebagai seorang mukmin, sudah seharusnya kita berusaha mengubah diri menjadi lebih baik. Bila berdosa, maka harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila tak mengerti suatu hal, maka kita harus belajar. Pada hakikatnya, manusia wajib berikhtiar untuk kehidupan yang lebih baik. Sebab Allah juga tidak akan mengubah kondisi hambanya hingga ia berusaha merubah dirinya sendiri. Oleh karena itu, selagi masih diberikan kesempatan hidup di dunia, maka cepat berhijrah sebelum semuanya terlambat. Lalu, bagaimana caranya kita belajar untuk mengubah diri menjadi lebih baik menurut Islam? Ini dia beberapa caranya. Yang pertama yaitu tekad yang kuat. Segala hal itu bisa terjadi karena adanya kemauan. Bila tak ada kemauan, maka semua keinginan hanya menjadi fata morgana saja. Oleh sebab itu, awali perubahan dengan sebuah tekad sekuat baja. Yakinkan diri, kita bisa mengatasi segala rintangan. Jangan menyerah dan percayalah bahwa kasih sayang Allah kepada hambanya itu sangat luas. Apabila kita memiliki niat untuk tujuan mencari ridho Allah, maka jalan kita juga akan dipermudah. Yang kedua yaitu perbaiki niat. Tidak sekedar tekad, kita juga harus memperbaiki niat. Perubahan yang kita inginkan sebaiknya memiliki niatan baik, tujuannya harus karena Allah Ta'ala. Sebab segala hal yang diawali dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, maka insya Allah hasilnya akan baik. Sebaliknya jika niat kita hanya dikarenakan manusia, jangan heran jika itu hanya berlangsung sementara. Saat kita dikecewakan, maka diri kita akan hancur kembali. Oleh karena itu, hindari berharap berlebihan kepada manusia. Ingat, tak ada tempat bersandar kecuali Allah Ta'ala. Yang ketiga yaitu berusaha lebih ekstra. Untuk mewujudkan segala hal tentunya diperlukan usaha. Kita ingin kaya, maka kita harus bekerja keras. Kita ingin memperbaiki iman, kita harus memperdalam ilmu agama. Yang keempat, jangan bermalas-malasan. Jika kita menghabiskan hidup kita hanya untuk bermalas-malasan, maka kita tidak akan mendapatkan apapun. Malas itu adalah temannya setan. Malas juga bisa membuang-buang waktu tanpa arti. Kita hanya akan mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu, barulah kita menyesal. Sebab itu jangan sampai kita terbuai oleh rasa malas. Yang kelima, jangan lupakan ibadah. Ini adalah poin penting. Jika kita ingin merubah menjadi pribadi yang lebih baik, kita harus memperbanyak ibadah. Jangan sampai urusan duniawi melalaikan dari mengingat Allah. Jika ibadah kita berantakan, efeknya sampai kapanpun kita tidak akan pernah menemukan kedamaian hidup. Beribadah secara khusyuk dapat menjadi cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Yang keenam yaitu mencari motivasi. Biasanya sesuatu yang dilakukan terus-menerus tanpa henti bisa menimbulkan kejenuhan. Maka itu kita perlu motivasi. Sebuah motivasi dapat membangkitkan semangat dalam diri kita, sehingga kita akan bisa bekerja lebih rajin untuk merubah keadaan menjadi lebih baik. Yang ketujuh yaitu istiqomah. Ketika kita sedang dalam perjalanan untuk merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik, biasanya ada banyak godaan yang datang untuk melawannya. Diperlukan keistiqomahan atau dikenal juga sebagai komitmen, yakni menguatkan kemantapan hati. Untuk menjaga istiqomah memang tidaklah mudah. Sebaiknya perbanyak berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebab dialah zat yang membolak-balikan hati, jadi mintalah kekuatan hanya kepadanya. Yang kedelapan yaitu optimis.
Optimis berarti berprasangka baik kepada Allah. Percayalah bahwa apa yang kita usahakan tidak akan sia-sia. Walaupun memang itu tampak sulit dan mustahil, jika kita optimis, maka insya Allah impian kita akan terwujud. Memang tidak ada perjuangan yang mudah. Namun seseorang yang optimis, maka dia bisa menyikapi proses yang sulit menjadi sesuatu untuk dinikmati. Sebaliknya, bagi orang-orang yang pesimis, biasanya mereka akan mudah gagal. Yang ke-9 yaitu keluar dari zona nyaman. Untuk merubah diri menjadi lebih baik, kita tidak bisa terus-menerus berada di zona nyaman. Kita harus berani melangkah keluar dan mencoba hal-hal baru. Jika zona yang kita tempati selama ini buruk, maka kita wajib cepat-cepat untuk berhijrah. Carilah lingkungan yang baik, di mana kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan memiliki jiwa optimis. Sebuah tempat yang dapat mempermudah datangnya rezeki serta mendatangkan kedamaian hati. Yang ke-10, berkumpul dengan orang baik. Terkadang memang cukup sulit jika kita harus merubah diri tanpa bantuan dari orang lain. Sebab sifat dasar manusia itu saling membutuhkan. Kita tidak bisa hidup sendirian. Maka dari itu carilah teman, yaitu seorang teman yang bisa mengingatkan kita akan kebaikan. Mereka yang mengajak kita ke jalan kebenaran. Lingkungan punya pengaruh yang cukup besar terhadap karakter seseorang. Bukan berarti kita membeda-bedakan, namun carilah teman yang membantu kita merubah menjadi diri yang lebih baik. Yang ke-11, jangan mudah menyerah. Proses berhijrah itu sulit, bahkan mungkin menimbulkan pertentangan baik dari dalam hati ataupun orang sekitar. Maka itu kita harus kuat. Tidak apa-apa jika kita harus melakukannya secara perlahan, asalkan jangan mundur ke belakang kembali. Percayalah bahwa Allah tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Allah akan selalu ada di dekat kita, dan Allah yang akan membantu perjuangan kita. Yang ke-12 yaitu perbanyak bersyukur. Kita tidak bisa berubah jadi lebih baik jika kita masih sering mengeluh setiap hari. Maka itu, berhentilah untuk mengeluh. Sadarilah bahwa masih banyak orang yang hidupnya lebih menderita dari kita. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak rasa syukur. Manfaat bersyukur kepada Allah sangatlah luar biasa. Beberapa di antaranya yaitu dosa kita diampuni dan dilipat gandakan pahala. Yang ke-13 yaitu menjadi pribadi yang gemar membantu. Apabila kita ingin menjadi lebih baik, maka kita juga harus baik dengan orang lain. Perbanyaklah membantu orang yang kesusahan. Menolong orang tidak harus mengandalkan materi ataupun uang. Salah satu cara menolong paling mudah ialah lewat doa. Yang ke-14 yaitu taubat. Jika kita memiliki dosa di masa lalu, maka segeralah melakukan taubatan nasuha kepada Allah yang sebenar-benarnya. Dengan bertaubat, maka Allah akan memaafkan dan memperbaiki jalan kita menuju kebenaran. Dan yang ke-15 yaitu temukan bakat. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tentunya setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika kita merasa diri kita gagal selama ini, maka cobalah mencari bakat kita. Sebenarnya hal apa yang bisa dan mampu kita lakukan. Itulah beberapa cara yang bisa merubah kita menjadi lebih baik menurut Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.